Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan kami di obrolan ODI, obrolan pendidikan bersama kita biasanya yaitu Bapak Muhammad Firdaus dan saya sendiri Muhammad Nurul Hajar. Pada kesempatan ini kita akan mengobrolkan apa ini Pak Fir? Penerimaan siswa baru. Oh, penerimaan siswa baru. Seleksi penerima SPMB ya. Oh, Seleksi penerimaan murid baru. Murid baru. Ada perubahan ini sepertinya dari tahun kemarin ini Pak. Istilahnya Ya, sudah berubah istilah, kayaknya sama. Oh gitu. Kalau dirubah ya nggak apa-apa itu. Bagi Pak Fir ini yang menarik sebenarnya pada tahapan seleksi penerimaan murid atau siswa baru ini apa Pak? Ya ini kan mungkin bisa dibilang hari yang paling mendebarkan bagi sekolah atau madrasah tertentu. Ini mendebarkan, artinya mendebarkan khawatir nanti nggak dapat murid misalnya. Sehingga kemarin ini ada datang kepala ke rumah, madrasah ke rumah, mengadukan hal itu. Katanya ada lembaga pendidikan yang pakai uang. Oh gitu. Untuk rekrutmen siswa baru itu pakai uang. Saya bilang itu bukan sekarang, udah lama. Sampai aja yang mungkin baru dengar itu sudah lama. Dengan begitu ini menjadikan lembaga pendidikan itu posisinya menjadi nggak terlalu kuat karena murid atau orang merasa bahwa madrasah lah yang butuh murid, bukan murid yang butuh madrasah atau yang butuh sekolah. Ini akibatnya. Sehingga sekarang ini kan terakhir dari mungkin 10-15 tahun terakhir ini sudah tidak ada anak yang tidak lulus misalnya. Tidak ada anak yang tidak naik kelas, semuanya diluluskan karena khawatir nanti berhenti. Kalau berhenti kan income-nya menjadi berkurang. Ini sebetulnya memprihatinkan sekali kok sampai seperti itu gitu. Jadi proses di awal ini sudah menimbulkan persoalan ya. Persoalan ya. Ini akan berdampak pada proses berikutnya. Ya. Ya, proses berikutnya ini akan berdampak apa saja Pak Fir? Ya anak tidak bisa ditegak untuk ditekan untuk disiplin misalnya. Karena anak gampang ngancam aja. Mungkin tidak masuk seminggu sekolahnya sudah ketar-ketir. Artinya kalau anak dikerasin, ditegakkan disiplin, anak itu bisa kalau tidak masuk seminggu kan gurunya malah yang ketar-ketir. Ini kan harusnya begini mestinya ya. Jadi yang dijual itu adalah program. Dan herannya kenapa lembaga pendidikan itu tidak pernah berusaha untuk menjual program. Jadi produknya itu yang dijual. Selalu berusaha menjual itu. Tahun nanti setelah ini ya seperti tahun-tahun sebelumnya lagi terus begitu, tidak pernah berubah gitu. Ya akhirnya lembaga pendidikan ya tidak akan pernah maju itu karena seperti itu. Ada pertanyaan, ini Pak harusnya bikin lembaga pendidikan bagus dulu baru bisa dijual mahal, atau jual mahal dulu bisa sehingga nanti bisa bikin madrasah yang bagus atau lembaga pendidikan yang bagus. Ya mestinya yang benar itu bikin dulu lembaga pendidikan yang bagus gitu. Artinya madrasah atau sekolah itu jual program lah. Gimana anak didik atau alumninya outcome-nya itu memang membanggakan. Kalau kita melirik lembaga negeri Pak, mereka itu kan secara tertata dalam PSMB ini itu kan sudah jalan. Bahkan saya kemarin itu sudah baca bahwa ini ada jalur gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Gelombang pertama itu dia membuka yang berbasis prestasi akademik, prestasi non akademik. Ada juga yang menggunakan berbasis domisili sekian persen, gitu. Itu kan sebenarnya sudah bagus kalau di negeri. Kalau di negeri, ya boleh, tapi di kota. Negeri tapi yang di kecamatan.
Ya tidak jauh beda. Oh gitu. Gitu ya. Tapi kan kalau di tingkat SMA misalnya jarang ya, di tingkat kecamatan jarang. Yang banyak itu tingkat SMP. Bahkan Sama saja. yang SMA itu langsung satu portal yang disediakan oleh provinsi. Jadi akses pendaftarannya online di sana. Di lembaga tujuannya itu adalah tempat verifikasi dan pengambilan tokennya. Kalau yang di negeri oke lah. Karena memang negeri yang di kota terutama ya, di negeri tapi di kota. Ya kalau dalam hal rekrutmen siswa mungkin nggak terlalu khawatir. Bahkan mereka ya saya nerima titipan juga, banyak yang nitip supaya diterima gitu. Itu problem yang sekolah maju itu problemnya titipan. Sekolah yang tidak maju problemnya nyari siswa. Tapi kalau by system itu mungkin nggak dititip Pak? Ya mungkin saja. Kan sistem itu orang yang bikin. Itu kan yang mengendalikan kalau di SMA provinsi. Iya kan, ya juga orang. Yang jalurannya ya, yang jalur tesnya itu mungkin. Iya. Jadi sehingga saya berpikir mungkin ada baiknya yang tingkat aliyah itu, tingkat SMA itu harus dikurangi lah. Artinya ada jumlah minimal siswa supaya nggak tiap desa ada satu aliyah, satu SMK. Kan ada kadang di satu desa kan ada aliyah, madrasah aliyah, ada SMK, ada SMA. Jadi satu desa. Atau walaupun tidak satu desa, tapi bersebelahan. Desanya memang desa lain, tapi bersebelahan. Ya karena geografis kadang ya. Iya, kadang betul di geografis. Nah kalau gitu-gitu semua kan menjadi ini pendidikan ini, menjadi nggak punya daya jual. Terus sepertinya kita ini ngemis-ngemis gitu. Kasarnya begitu, katanya kita ini ngemis-ngemis gitu untuk dapat siswa itu. Dan pakai uang itu bahkan bukan hanya pakai uang, ada pakai tim sukses juga. Kayak pilihan kepala desa ini. Jadi perlahan ada sampai segitunya. Bahkan saya dengar sampai berbasis orang hamil. Oh. Berbasis orang hamil. Jadi orang hamil itu sudah sudah mulai dilirik. Jadi katanya begini, tapi saya ada pun dengar langsung ceritanya. Jadi kalau ada orang hamil itu mulai mengincar. Nanti ketika melahirkan, lalu pemilik lembaga pendidikan, entah sekolah, entah madrasah, itu guru datang membawa seperangkat bayi. Nah siapa yang datang pertama itu menjadi muridnya, katanya begitu. ini menarik tapi Pak. Tapi sampai sini katanya masih fair. Artinya kalau udah datang lagi orang kedua, si tuan rumah sudah bilang, oh Pak kemarin Pak Ano yang datang ke sini, oh sudah, berarti sudah bukan milik saya, itu keduluan orang. Sampai segitunya gitu. Ini yang melamar yang menjadi pemiliknya siswa ini, calon siswa ini jenjangnya di jenjang RA, SK, terus. Jadi mulai dari PAUD, terus. Jadi selama dia katakan yayasannya ya. Ya. Oh. Selama dia masih mau sekolah di situ, ya tidak akan sekolah di sekitaran situ gitu. Kecuali mungkin langsung begitu tamat MI atau tamat SD langsung ke pondok atau kemana gitu. Itu lain lagi. Sampai segitunya. Ini kan problem baru ketika sekarang sudah ada di BOS itu yang sudah berbasis NIK. Agak sulit gitu. Ya, katanya begitu. Ya. Tapi ada yang bilang bisa Pak. Ini teman-teman canggih gitu. Kalau sudah begitu biasanya kata teman-teman pemain Pak. Baik, mungkin begitu. Tapi tidak sebesar dulu. Salah satunya begini katanya, salah satunya misalnya ada murid kelas 1 entah SMP atau SMA untuk SMA, anaknya berhenti karena menikah misalnya, lu tak bisa ulang, itu dilanjutkan aja, nggak di stop gitu. Tapi kan cuma 1.
atau paling banyak 2 lah, nggak banyak. Kalau dulu kan agak banyak gitu. Tadi upaya meminimalisir konflik ini adalah kalau di tingkat alia untuk alia, SMA, SMK dengan cara mengurangi jumlah lembaga ini. Ada lagi tidak cara alternatif lain yang bisa diambil oleh masyarakat, Pak, agar konflik yang seperti ini tidak muncul, mutu kita ke depan makin baik? Artinya persyaratan lembaga pendidikan harus diperketat gitu. Artinya benar-benar, misalnya jumlah lokalnya, ruang guru, ruang kepala, perpustakaan, lab, itu bukan hanya katanya ada, tapi benar-benar ada gitu, real ada gitu. Dan itu layak dipakai. Kalau selama ini kan hanya ada, ya hanya ada itu, ya hakikatnya tidak ada gitu. Kalau datang kan tim verifikasi itu yang kadang-kadang kurang fair gitu, sehingga yang tidak memenuhi syarat langsung diberi izin. Mestinya ini segera dirubah supaya kualitas pendidikan kita ini bertambah, makin baik. Juga gurunya, aduh ini lagi. Karena ini lalu gurunya kan begini biasanya. Kalau di satu lembaga itu ada MI, MTS, MA atau SD, SMP, SMA, biasanya gurunya satu. Jadi yang ngajar di MI, ngajar di SD, ngajar di SMP-nya, ngajar di SMA-nya, biasanya begitu. Nah, ya terus kan tidak mungkin dia bisa konsentrasi. Karena kalau megang sampai 3 mapel, kadang-kadang berbeda, yang tidak linear dengan pendidikannya. Oke, Pak Fir, mungkin bisa menjadi referensi pada pengambil kebijakan. Mungkin untuk radius madrasah sekolah ini yang bisa dilakukan merger, ada kriteria enggak? Ya itu yang sulit kalau pakai radius dulu. Tapi kan kalau yang pesantren misalnya di kota pesantren, kan tidak susah gitu. Intinya begini, berbasis apapun, kalau muridnya misalnya kurang dari 20 per rombel, nggak layak, misalnya nggak bisa nerima bos misalnya, kan gampang begitu. Kalau kurang misalnya 20, jadi minimal satu sekolah, satu madrasah itu minimal 60 anak minimal, misalnya begitu. Supaya tidak semua orang bikin lembaga pendidikan. Bikin lembaga pendidikan itu bagus, tapi kan tidak karena bagus terus semua bikin, kan ada persyaratan. Ya, tapi kalau satu rombel itu 20, kayaknya terlalu berat, Pak, itu. Ya memang dibuat berat supaya tidak semua orang bikin gitu. Tapi kan sudah mulai ada di madrasah. Kalau sebetulnya kalau kompromi misalnya ya, kalau saling berdekatan, nanti di sebelah timur tuh kamu MI-nya, nanti yang sini sanawiyahnya, yang sana aliyahnya, kan lumayan gitu. Kompromi begitu kan lumayan. Tapi kan semuanya bikin lembaga pendidikan. Ada yang kalau kan gini, dulu kalau ndak boleh bikin madrasah lalu bikin sekolah, ndak boleh bikin sekolah bikin madrasah gitu. Saya ini kapan hari ya, Eman, di pinggir sana ada sekolah bagus, ya hancur karena tidak ada siswanya. Ini kan sebenarnya potensi yang yang terbuang percuma itu. Ya saya nggak tahu lah masyarakat itu cara berpikirnya ya, karena di pinggiran sangat sangat patuh sama tokoh masyarakat, sama kiai. Akhirnya anak-anaknya disekolahkan miliknya tokoh masyarakat di situ. Ya memang begitu, tidak karena dia memasukkan anaknya ke lembaga tertentu, bukan karena kualitas, ya karena hubungan pribadi aja gitu loh. Karena hubungan pribadi, mungkin guru murid, mungkin ya teman, atau mungkin pokoknya hubungan baik rata-rata, sehingga
yang namanya akreditasi itu tidak ngefek. Iya, iya. Jadi tidak terlalu penting dapat A, Mau B, C. dapat A, mau dapat C, tidak terlalu penting. Karena orang tidak lihat itu. Orang tidak lihat B, C-nya. Orang lebih melihat hubungan baik antara dia dan pemilik lembaga pendidikan itu. Ini kayaknya ke depan akan selalu, kalau seperti ini situasinya, akan semakin buruk nanti ini, Pak. Ya kalau tidak ada langkah-langkah dari pemerintah, ya akan terus. Bahkan bisa ya makin buruk kalau tidak ada langkah-langkah dari pemerintah itu. Ada sekolah atau lembaga atau madrasah yang masih mempertahankan semacam harga diri lah. Kalau saya suruh, kan ada begini sekarang, bukan hanya gratis di desa itu, bukan hanya gratis, tapi baju juga dibelikan, sepatu dibelikan, baju olahraga dibelikan, bahkan diantar ke rumahnya. Tapi ada madrasah atau sekolah yang tidak mau. Ini kalau sampai datang ke sini tak kasih. Kalau saya harus mengantarkan ke rumahnya, enggak. Berarti masih lumayan dia punya bergaining dengan masyarakat, dengan anak-anak siswa itu punya bergaining. Ini yang begini ini saya suka, Pak. Yang lembaga yang seperti ini, Pak. Jadi yang pertama, kalau dalam ajaran kita yang pernah saya dapat, kita ini kan harus menghormati ilmu dan orang yang punya ilmu. Ya. Nah, kalau sampai ya jemput bola seperti itu kan ya di mana harga ya, ilmu menjadi tidak berharga. Ya. Karena kita dulu kalau zamannya siapa ya, kalau tidak salah Harun al-Rashid, kalau tidak salah ada seorang ulama, lupa nama ulamanya, terus diminta untuk datang ke istana untuk ngajar, dia tidak mau. Ilmu itu didatangin, bukan datang kamu datang, walaupun anak siapa datang ke saya gitu. Wah ini kan hebat kalau begitu. Jadi jangan sampai kita yang menjadi tidak berharga karena kita yang mau ngasih ilmu kok datangin ke rumahnya gitu. Zaman sekarang itu mungkin beda situasinya, ketika mungkin di daerah-daerah yang terbelakang beda. Jadi mungkin memang gurunya harus datang ya. Tapi kalau di pedesaan Jawa Madura mungkin ya ada usah lah lebih begitu. Terus berarti tidak perlu kah suatu lembaga itu mengadakan sosialisasi, promosi ke lembaga-lembaga di bawahnya? Oh nggak apa-apa kalau kalau promosi itu supaya tahu nih nanti kalau sana biar kamu akan diginikan, hasilnya akan begini. Oh, tetap ya nggak apa-apa, boleh ya, boleh. Harus begitu. Tapi kalau sampai datang ke rumahnya, mohon maaf misalnya ngemis masuk bawa baju, bawa apa gitu, bahkan bawa uang. Dulu saja mungkin 20 tahun yang lalu sudah 500.000 kok. Lumayan juga ya, Pak. 500.000. Kenapa? Karena saya tahu ada seorang kepala madrasah datang ke Dewan Pendidikan dulu ketika saya masih Dewan Pendidikan, dia mengadukan saya tidak kebagian murid Pak, katanya, cuma kebagian 3. Kenapa? Loh kok bisa tidak kebagian? Ya karena semuanya muridnya dibeli Pak. Murid di tetangga saya semuanya dibeli dengan 500.000 gitu. Ya artinya tetangga sampean juga tak loyal gitu. Dengan 500.000 aja dia mau gitu. Jadi mungkin sudah sekitar ya 15 tahun yang lalu sudah terjadi itu. Jadi cukup berat ya teman-teman pengelola pendidikan di pinggiran ini ya Pak. Oh ya, cukup berat. Saya bilang kan membuat lembaga pendidikan itu baik, tapi tidak semua orang lalu bikin. Karena bikin lembaga pendidikan itu membutuhkan biaya, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kontinuitasnya kan itu kan panjang. Bikin sekarang sampai kiamat lah besok baru berhenti, sebenarnya nggak akan pernah berhenti gitu. Maka kalau memang apalagi dukungan masyarakat, memang kecuali memang walaupun tidak punya uang tapi masyarakat mendukung, yang dukung banyak, artinya sama dengan punya uang gitu. Kalau dukungan masyarakat besar misalnya, ya dulu kan
pesantren itu kan kiai kan pelan-pelan ngambil bawah, tapi beda, emang situasinya beda dengan sekarang, sudah sangat beda. Kalau dulu mungkin seperti di Kiai Sarkowi dan Nokoyah itu mungkin ya bikin rumah dari apa gitu, musolanya dari apa, dari daun lontar mungkin, lalu pelan-pelan jalan. Itu waktu itu. Tapi kalau sekarang kan sudah beda, sudah beda situasinya. Jadi ada saya bilang begini, ada di sekitaran pesantren besar itu ada yang bikin alia. Saya bilang begini, om sampean nanam di bawah pohon beringin yang besar. Sampean nanam di bawah beringin yang besar, ya Pak? Ya nggak tumbuh-tumbuh. ini cari cari masalah gitu ya. Alasannya gini, ini Pak menyiapkan. Kadang alasannya, aku dalam tanda petik masuk akal gitu. Ini menyiapkan Pak anak-anak yang memang tidak mau mondok ke sana, memang tidak mau sekolah ke sana gitu. Maka kami menyiapkan di sini. Iya, tapi kalau muridnya cuma 5 Pak. Kelas 1-nya 5, kelas 2-nya 5, hanya 15. Sementara pengasuhnya atau yang punya juga tidak cukup punya uang lah untuk bisa membayar guru dengan layak gitu loh. Ya berarti gue cuma 15 ya. Jadi idealnya proses di awal penerimaan murid atau siswa baru ini sebaiknya bagaimana Pak? Ya sebaiknya jangan sampai kita yang datang. Ya. Tunggu orang datang lah. Supaya kita nggak punya bargaining. Ya tadi kan supaya kita jadi orang yang datang mencari ilmu, bukan ilmu yang datang mencari orang gitu. Kan begitu. Sudah mau diberi ilmu, diberi seragam, didatangi lagi rumahnya gitu. Kalau itu tahun 50, tahun 40 mungkin gitu ya, masih memungkinkan. Tetapi sekarang sudah tidak bisa kalau seperti itu. Situasi sudah berbeda gitu. Kan karena saling berdekatan itu, coba kalau mau kompromi misalnya tadi itu ada yang hanya bikin MI, ada yang bikin Sanawiyah, ada yang bikin Aliyah, jadi kan lumayan saling ini ada sebetulnya ya ada di Songsongan, lupa nama madrasahnya, kebetulan kiainya sekarang almarhum Allahumma Kiai siapa rumahnya. Jadi dari 4 atau 5 madrasah itu bisa dirukunkan, tidak bikin sanawiyah, bikin 1. Ya lumayan banyak muridnya, sampai 30-40 muridnya kelas 1, karena dari 4 atau 5 madrasah gitu. Iya, ya kan? Bagus anunya ya. Bagus, terus guyup dan kayaknya satu visi. Ini kan bagus kalau seperti itu. Atau yang ada di pulau itu, di Pulau Saubi itu. Di Pulau Saubi ya hanya ada 1 MI, 1 Sanawiyah, 1 Aliyah. Karena memang 1 keturunan. Tapi muridnya banyak. Dan nggak ada lagi gitu. Di banyak satu desa itu sekolahnya ke situ ya. Sekolah ke situ semua. Dan hebatnya lagi madrasah itu gurunya ya ijazahnya linear semua lah. Mau guru biologi, mau guru kimia, mau guru fisika, guru apa saja linear ya. Walaupun ada dari 1 pulau kecil, mungkin kalau keliling itu nggak sampai setengah jam. Jadi di sebelah kirinya Pulau Kangen itu hebat lah. Ya. Sudah pernah juga ke sana? Ya pernah ke sana, tahu ya. Oh ya, saya juga. Jadi kalau rapat malam-malam dia datang ke sana. Karena saya waktu itu salah lokasi, jadi akhirnya terlambat. Mesti datang siang jam 1 karena salah jalan. Iya. Akhirnya datang sampai jam 4. Kata kiainya, udah Pak, jangan khawatir nanti habis maghrib. Loh, memang gurunya ada? Ada. Kebetulan semua guru ada di pulau sini. Tidak kemana-mana. Benar, habis maghrib datang semua. Full semua. Nah kalau kayak gitu kan lumayan. Sekarang di sana tokohnya Kiai Haji Herman Junaidi. Iya, Kiai Haji Herman. Itu kakak tingkat saya itu, kakak senior saya. Karena begini, orang salah paham. Oh ini kan orang berlomba-lomba kebaikan juga ingin berbakti kepada bangsa dan negara. Iya,
kalau kamu memadai, kalau kamu punya cukup, ilmunya cukup, uangnya cukup. Bukan nggak boleh, cuma mikir juga lah gitu loh. Jangan lantas, oh karena ini bagus, ini berjuang untuk pendidikan, siapa yang mau melarang? Ya kan nggak ada yang melarang, cuma mikir-mikir lah gitu loh. Mikir-mikir bahwa lembaga pendidikan itu dibikin tidak asal bikin gitu. Supaya kualitasnya, supaya tidak merusak pendidikan, malah inginnya memperpendidik anak, membantu pendidikan, malah akibatnya malah merusak pendidikan karena dengan kualitas pendidikan yang asal-asalan itu. Mungkin cukup ngobrol kita ya Pak. Oke. Teman-teman, ya kita lanjutkan ngobrol kita minggu depan. Pada kesempatan ini kami berpesan seperti yang disampaikan oleh Pak Fir agar proses penerimaan murid baru dilakukan secara beradab, bermartabat. Jangan sampai kita itu kebablasan, sampai kita tidak punya harga diri. Orang yang punya ilmu kita harus hormati, ilmu itu kita harus bisa menghormati dan hargai. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.